Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada hari ini atas instruksi dari Bapak Prof. Sabarudin MSI. Kita melanjutkan perkuliahan kita dengan presentasi 4 orang oleh Ibu Iin Farlina, Bapak Ilyas, Ibu Syarifah Raudah, dan Pak Nasrudin. Jadi perkuliahan ini nanti akan dipresentasikan oleh Bapak Ibu bagi teman-teman sekalian yang memang tidak bisa masuk Zoom karena terkendala listrik, kemudian internet. Insya Allah nanti akan saya hubungi dengan Prof. Sabar untuk diberikan eh, izin karena kegiatan perkuliahan kita tetap harus berjalan. Oke Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu dan kepada Ibu Iin Farlina nanti kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil artikel yang dianalisis dan direview. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Mursidin yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan hasil analisis kritis artikel saya. Nama saya Iin Parlina, NIM saya 50320253034. Adapun sumber artikel saya yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi atau internasional. Analisis yang wajib dibahas yaitu yang pertama judul artikel. Artikel utama kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa. Artikel pembanding 1, Role of the teacher in the character development of student feeding from a systematic review. Artikel pembanding 2, hubungan kompetensi kepribadian guru PAI dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Pembanding 3, kompetensi kepribadian berbasis makarim al-syariah. Adapun penulisnya yaitu dari UNUHA Lampung. Artikel utama, pembimbing 1, tim peneliti internasional. Artikel pembimbing 2, penulis dari STAI Musadawiyah Garut. Pembanding 3, penulis dari Universitas Islam Riau. Tahun publikasinya yaitu 2023 untuk artikel utama, artikel pembanding 1 2024, artikel pembanding 2 2024, begitu juga dengan pembanding 3 2024. Nama jurnalnya yaitu artikel utama Jurnal Pendidikan Islam Anak. Pembanding 1, Jurnal Internasional Terindeks Scopus. Artikel pembanding 2, Masagi, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Artikel pembanding 3, Jurnal Pendidikan Agama Islam di At-Tariyah. Indikator jurnal. Yang utama yaitu Sinta 4. Terakreditas nasional tingkat menengah bawah. Pembanding 1, Scopus internasional bereputasi. Pembanding 2, Sinta 5, terakreditasi nasional tingkat dasar. Pembanding 3, Sinta 4, terakreditasi nasional tingkat menengah. Adapun fungsi jurnal. Yang utama, penelitian mengenai kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa. Adapun latar belakang dan urgensi masalah utama yang diangkat yaitu kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa, mengangkat pentingnya kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa di lingkungan madrasah. Permasalahan yang ditemukan adalah masalah adanya siswa yang menunjukkan perilaku kurang disiplin, kurang sopan, dan lemah akhlaknya, sehingga perlu diperlukan keteladanan guru PAI dalam membina karakteristik siswa.
Relevansi terhadap pendidikan PAI. Artikel pertama, artikelnya sangat relevan dengan PAI karena menempatkan guru PAI sebagai teladan utama dalam membentuk akhlak dan karakter Islami siswa melalui sikap, perilaku, dan pembiasaan positif di sekolah. Adapun kesenjangan penelitian ini yaitu masih terbatas pada pembentukan karakter siswa di lingkungan tertentu dan belum banyak mengembangkan model implementasi kompetensi kepribadian guru PAI berbasis tantangan pendidikan modern dan digitalisasi. Adapun landasan teorinya yaitu kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa menempatkan kompetensi kepribadian guru sebagai kemampuan pendidik dalam menjadi teladan berakhlak mulia, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Guru PAI dipandang sebagai figur sentral dalam pembentukan karakter siswa melalui sikap dan perilakunya sehari-hari. Adapun teori pembelajaran PAI yang digunakan, menggunakan pendekatan pendidikan karakter Islam melalui keteladanan, uswatun hasanah, pembinaan, nasihat, dan penguatan akhlak dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga efektif dan moral siswa. Adapun kesesuaian teori dengan konteks penelitian saya terhadap tesis, yaitu teori ini sangat sesuai dengan konteks madrasah. Karena pembentukan karakter siswa menjadi bagian penting dalam pembelajaran PAI. Kompetensi kepribadian guru menjadi faktor utama dalam membangun akhlakul karimah siswa. Metode penelitian. Jenis penelitian. Kompetensi kepribadian guru dalam membentuk karakter siswa menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami peran kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa secara mendalam berdasarkan fenomena di lapangan. Subjek dan lokasi penelitian meliputi guru PAI, siswa di lingkungan madrasah, yang menjadi objek penelitian tentang pembentukan karakteristik siswa. Adapun teknik pengumpulan datanya, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai perilaku guru dan pembentukan karakter siswa. Adapun teknik analisis data, yaitu menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan tema-tema penelitian. Adapun kekuatan dan kelemahan metode. Kekuatan data lebih mendalam dan kontekstual mengenai pembentukan karakter siswa, dan kelemahannya, hasil penelitian terbatas pada lokasi tertentu dan bersifat subjektif. Hasil dan pembahasan. Temuan utama penelitian. Kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa menemukan bahwa kompetensi kepribadian guru PAI memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter siswa melalui keteladanan, sikap disiplin, tanggung jawab, kesadaran, dan pembinaan nilai-nilai Islami di sekolah. Guru menjadi figur utama dalam membangun akhlak siswa. Adapun peran kompetensi kepribadian guru.
Kompetensi kepribadian guru berfungsi sebagai dasar pembentukan karakter siswa melalui perilaku nyata guru dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah. Dampak terhadap aspek kognitif, membantu siswa memahami nilai-nilai moral, etika, dan ajaran Islam melalui pembelajaran dan keteladanan guru PAI. Dampak terhadap aspek afektif, membentuk sikap, disiplin, sopan santun, tanggung jawab, empati, dan rasa hormat siswa kepada guru dan lingkungan sekitar. Dampak terhadap aspek spiritual, meningkatkan kesadaran religius siswa melalui pembiasaan ibadah, doa, dan penerapan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kritik terhadap relevansi metode pendalaman, analisis, validasi data. Pada kompetensi kepribadian guru PAI, dalam membentuk karakter siswa, metode kualitatif deskriptif relevan untuk memahami proses pembentukan karakter siswa secara mendalam. Namun, analisis masih cenderung dan belum banyak mengkaitkan dengan teori pendidikan modern atau tantangan era digital. Validasi data cukup baik melalui observasi dan wawancara. Tetapi, karena penelitian dilakukan pada konteks terbatas, generalisasi hasilnya masih rendah. Identifikasi kelebihan kekurangan penelitian. Kelebihannya yaitu memberikan gambaran nyata tentang peran guru PAI dalam membentuk karakter siswa dan relevan dengan pendidikan Islam. Kekurangannya yaitu lokasi penelitian terbatas. Bandingan teori dengan penelitian lain. Penelitian ini sejalan dengan teori pendidikan karakter Islam yang menekankan keteladanan uswatun hasanah dan pembiasaan akhlak. Temuan juga mendukung penelitian lain bahwa guru PAI memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter siswa di sekolah Islam. Implementasi dan inovasi. Adapun implikasi terhadap pembelajaran PAI, yaitu kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa menunjukkan bahwa pembelajaran PAI tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan karakter melalui keteladanan guru, pembiasaan akhlak, kedisiplinan, dan pembinaan moral siswa secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Adapun potensi penerapan dalam konteks Indonesia, yaitu kompetensi kepribadian guru PAI sangat relevan diterapkan di Indonesia karena pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam kurikulum nasional dan pembentukan generasi berakhlak mulia. Dan ide inovasi pengembangan pembelajarannya adalah pengembangan pembelajaran PAI berbasis keteladanan digital, jurnal refleksi akhlak, pembiasaan karakter Islami, dan mentoring keagamaan antara guru dan siswa. Jadi kesimpulan pribadi yaitu melalui ringkasan analisis, kompetensi kepribadian guru PAI dalam membentuk karakter siswa menegaskan bahwa kompetensi kepribadian guru PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa melalui keteladanan, pembiasaan akhlak, kedisiplinan, dan pembinaan moral. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian menunjukkan bahwa guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga sebagai figur teladan yang dicontoh oleh siswa di sekolah.
Penelitian ini relevan dalam penguatan pendidikan karakter di sekolah Islam, meskipun masih terbatas pada konteks tertentu dan belum banyak mengintegrasikan pendekatan digital atau ICT. Adapun posisi kritis mahasiswa terhadap artikel. Mahasiswa dapat mengapresiasi relevansi penelitian terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah Islam. Namun, secara kritis, penelitian masih terbatas pada pendekatan konvensional dan belum mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis ICT atau dalam konteks pendidikan digital modern. Selain itu, cakupan lokasi penelitian terbatas, membuat hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas. Demikianlah hasil daripada analisis artikel ilmiah saya. Dan saya kembalikan kepada Pak Mursidin. Terima kasih kepada Ibu Infarlina yang telah mempresentasikan hasil review artikelnya. Apakah ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau mengomentari dari artikel yang direview oleh Ibu Iin? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ilyas. Apakah Bapak Ilyas sudah siap untuk mempresentasikan? Oke, Bapak jangan lupa aktifkan audionya. Oke, baik. Sudah, ini banyak sekali kita baca ya. Oke, kepada Bapak Ilyas. Sebentar Pak, di stop dulu, jangan direkam dulu. Ada yang ditanyakan sebentar. Bisa ya? Enggak? Karena sudah terekam, nggak apa-apa, Bapak tanya aja, nggak ada masalah. Oke. Enggak, ini yang kita presentasikan dari artikel pembanding 1 sampai semua sampai habis kita baca ini ya. Iya, tapi lebih ke artikel utamanya, Pak, yang Bapak baca yang paling ujung. Kan ada tulisan artikel utama 1 kolom ke bawah. Izin, itu belum ada yang share itu apanya artikelnya, tolong di share di grup Oke, biar Pak. bisa dibaca. Gimana, Ya, Pak Ilyas? artikel utama yang dibaca sampai habis ya. Iya, benar, Bapak. Oke, baik. Saya mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ilyas, NIM 50320250030. Dengan judulnya adalah implementasi dengan judul implementasi pendekatan deep learning dalam kurikulum cinta dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di SMA 2 Jepara. Penulis dan afiliasi Vira Maulida dan Darmono yang berasal dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Tahun publikasinya tahun 2025. Nama jurnal dan indeksasi Pendas Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Sinta 4. Dengan artikel pembanding 1, analisis penerapan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning dalam pembelajaran al-Islam.
Penulis dan afiliasinya Helga Devi Kartika dan Anita Puji Astuti dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Tahun publikasinya 2025 juga, yaitu nama jurnalnya JIIP, yaitu Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Sinta 3. Artikel pembanding 2, integrasi teknologi deep learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI di era digital. Penulis dan afiliasi Hidayat Edi Santoso dari Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia. Tahun publikasinya juga 2025. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial Sinta 4. Artikel pembanding 3, implementasi deep learning pada pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah menengah. Artikel ini ditulis oleh Roisida Istiana, Septi Ismi Nadia, dan Wasilatul Ibad yang berasal dari Institut Agama Islam Al-Khazini. Tahun publikasi 2026 dengan Jurnal Keislaman Sinta 5. B. Latar belakang dan urgensi. Aspek masalah utama yang diangkat adalah artikel utamanya penelitian ini dilatar belakangi oleh pelajaran PAI yang masih bersifat konvensional, berpusat pada guru dan menekankan hafalan sehingga siswa kurang aktif dan sulit menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat pembelajaran PAI kurang mampu membentuk karakter, spiritualitas, dan kesadaran sosial serta peserta didik secara mendalam. Selain itu, penilaian ini juga didasarkan pada tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, pendekatan deep learning dan kurikulum Cinta dianggap relevan untuk menciptakan pembelajaran PAI yang lebih bermakna humanis dan transformatif, terutama karena kajian mengenai implementasi keduanya masih yang diteliti. Relevansi ICT dalam pembelajaran PAI. Walaupun artikel tidak membahas teknologi digital secara mendalam, penelitian ini tetap berkaitan dengan ICT dalam pembelajaran PAI. Konsep pembelajaran abad ke-21 dan pendekatan deep learning memungkinkan penggunaan media digital seperti video, pembelajaran, platform diskusi online, dan proyek berbasis teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, reflektif, dan kontekstual. ICT membantu guru membuat pembelajaran PAI lebih menarik serta sesuai dengan karakter generasi digital saat ini. Selain itu, pemanfaatan ICT juga relevan dengan konsep kurikulum Cinta karena teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai kasih sayang, membuat proyek sosial digital, dan melakukan refleksi spiritual melalui media online. Dengan demikian, meskipun penelitian lebih berfokus pada aspek pedagogis dan spiritual, konsep yang digunakan tetap mendukung pengembangan pembelajaran PAI berbasis teknologi di era modern.
Kesenjangan penelitian ini dilakukan karena masih sedikit penelitian yang membahas penerapan deep learning berbasis kurikulum cinta, khususnya di madrasah aliyah. Selain itu, penelitian tentang deep learning selama ini lebih banyak fokus pada aspek akademik umum, bukan pada pendidikan Islam dan pembentukan karakter sosial spiritual siswa. Penelitian ini juga mengisi kekurangan kajian yang mengintegrasikan aspek kognitif, efektif, dan spiritual dalam pembelajaran PAI. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengembangkan pembelajaran PAI yang lebih reflektif, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21. Landasan teori. Aspek teori ICT dalam pendidikan, artikel utama, penelitian ini berkaitan dengan teori ICT dalam pendidikan abad ke-21 yang menekankan penggunaan teknologi untuk menciptakan pembelajaran aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Konsep learning dalam penelitian mendukung pembelajaran yang meaningful, mindful, dan joyful, sehingga relevan dengan pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI. Walaupun tidak membahas teknologi secara spesifik, penelitian ini tetap mendukung integrasi ICT melalui penggunaan video pembelajaran, platform diskusi online, jurnal digital, dan proyek berbasis teknologi. Dengan demikian, ICT menjadi sarana untuk membuat pembelajaran PAI lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik generasi digital saat ini. Teori pembelajaran PAI yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori deep learning yang menekankan pemahaman mendalam, refleksi, dan penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran PAI. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkan ajaran Islam. Selain itu, penelitian menggunakan konsep kurikulum cinta dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang menekankan nilai kasih sayang, empati, dan akhlak. Penelitian ini juga menunjukkan pendekatan konstruktivistik karena siswa diposisikan sebagai objek aktif dalam membangun pengetahuan melalui refleksi dan pengalaman belajar. Kesesuaian teori dengan konteks penelitian. Teori deep learning sangat sesuai dengan pembelajaran PAI karena tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan spiritual peserta didik. Pendekatan ini membantu siswa memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara lebih mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurikulum cinta relevan dengan kebutuhan pendidikan Islam masa kini karena menekankan karakter, moderasi beragama, dan pembelajaran humanis. Integrasi kedua teori tersebut membuat pembelajaran PAI menjadi lebih reflektif, kontekstual, dan sesuai dengan tantangan pendidikan abad ke-21. D. Metodologi penelitian. Aspek penelitian. Artikel utama penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan penelitian ICT dalam pembelajaran PAI secara mendalam dan sistematis. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena pembelajaran secara nyata berdasarkan kondisi di lapangan.
Subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian meliputi guru PAI dan peserta didik pada lembaga pendidikan yang menjadi lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di lingkungan sekolah atau madrasah yang telah menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai penggunaan ICT dalam kegiatan pembelajaran PAI. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara sistematis. Kekuatan dan kelemahan metode. Kekuatan metode ini terletak pada kemampuannya menggunakan kondisi pembelajaran secara mendalam dan kontekstual. Namun kelemahannya adalah hasil penelitian cenderung sulit digeneralisasikan secara ruang lingkup. Penelitian terbatas pada subjek dan lokasi tertentu. Hasil dan pembahasan. Aspek temuan utama penelitian di artikel utama, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam memberikan dampak positif terhadap proses belajar serta didik menggunakan media digital seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran membuat siswa lebih aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran. Selain itu, ICT membantu guru menyampaikan materi PAI dengan lebih mudah dipahami karena materi dapat divisualisasikan melalui media audiovisual. Penelitian juga menemukan bahwa pembelajaran berbasis teknologi mampu meningkatkan partisipasi siswa dan menciptakan suasana belajar yang lebih modern serta tidak monoton. Peran ICT dalam pembelajaran PAI adalah ICT berperan sebagai media pembelajaran yang membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan efektif. Teknologi memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran melalui internet, video, edukasi, dan platform digital lainnya. Sehingga proses belajar tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Selain itu, ICT juga berfungsi sebagai sarana komunikasi dan evaluasi pembelajaran karena guru dapat memberikan tugas, kuis, maupun diskusi secara daring. Dengan adanya ICT, pembelajaran PAI menjadi lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dampak terhadap dalam aspek kognitif, afektif, dan struktural, penggunaan ICT membantu peningkatan pemahaman siswa terhadap materi PAI, materi yang bersifat abstrak menjadi lebih mudah memahami melalui visualisasi gambar, video, dan animasi. Pembelajaran ICT juga membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kemampuan siswa dalam mencari informasi keagamaan dari berbagai sumber digital. Hal ini membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya tergantung pada penjelasan guru. Dalam aspek efektif, penggunaan ICT mampu meningkatkan motivasi belajar, minat, dan rasa percaya diri peserta didik. Pembelajaran yang menggunakan teknologi membuat siswa lebih
antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan belajar. Selain itu, menggunakan media digital juga membantu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan hingga siswa tidak mudah merasa bosan saat mempelajari materi PAI. Dan dalam aspek spiritual, ICT membantu meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai Islam melalui media digital Islami seperti video dakwah, pembelajaran PAI Al-Quran, dan kisah teladan Nabi. Penggunaan teknologi membuat materi keagamaan lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Namun, penggunaan ICT tetap memerlukan pengawasan guru agar teknologi digunakan secara positif dan tidak menyimpang dari nilai-nilai pendidikan Islam. F. Analisis kritis. Ya. Aspek kritik terhadap relevansi metode, kedalaman, analisis, variasi, validitas data. Artikel relevansi metode. Metode penelitian yang digunakan sudah cukup relevan karena menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami penerapan ICT dalam pembelajaran PAI secara mendalam melalui observasi dan wawancara. Penelitian dapat menggambarkan kondisi pembelajaran secara nyata dan tetapi penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena jumlah subjek penelitian yang sedikit hingga hasil penelitian sulit digeneralisasikan pada semua sekolah. Analisis penelitian sudah menjelaskan manfaat penggunaan ICT dalam pembelajaran PAI, tetapi pembahasannya masih belum terlalu mendalam. Penelitian lebih banyak membahas dampak positif penggunaan ICT dibandingkan hambatan dan tantangan yang dihadapi guru maupun peserta didik. Selain itu, penelitian belum menjelaskan secara rinci pengaruh ICT terhadap perubahan perilaku religius siswa dalam jangka panjang. Validasi atas penelitian cukup baik karena menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta teknik pengumpulan data. Penggunaan beberapa sumber data membantu meningkatkan keakuratan hasil penelitian. Namun penelitian belum menunjukkan data kualitatif yang lebih konkret mengenai peningkatan hasil belajar siswa telah menggunakan ICT hingga hasil penelitian masih bersifat deskriptif. Identifikasi kelebihan penelitian, kekurangan penelitian. Kelebihan penelitian ini memiliki kelebihan karena membahas penggunaan ICT dalam pembelajaran PAI yang relevan dengan perkembangan pendidikan di era digital serta mampu menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar, kearifan siswa, dan efektivitas. Namun penelitian juga memiliki kekurangan karena ruang lingkup penelitian yang terbatas sehingga hasilnya sulit digeneralisasikan serta belum membahas secara mendalam kendala penggunaan ICT dan dampak negatif teknologi dalam pembelajaran PAI. Pembanding teori dengan penelitian lain. G. Implementasi dan inovasi. Implikasi terhadap pembelajaran PAI, artikel utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa ICT dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI di era digital. Guru dituntut lebih kreatif dalam menggunakan teknologi agar pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. ICT juga
membantu siswa belajar secara mandiri melalui akses informasi yang lebih luas. Potensi penerapan ICT di konteks Indonesia, penerapan ICT di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar karena perkembangan teknologi digital semakin pesat. Banyak sekolah mulai menggunakan media digital dan pembelajaran berbasis internet dan proses belajar mengajar. Namun penerapan ICT lebih memerlukan pemerataan kualitas pendidikan, jaringan internet, serta pelatihan guru agar penggunaan teknologi dapat berjalan secara maksimal. Ide inovasi pengembangan pembelajaran. Pengembangan pembelajaran PAI dapat dilakukan melalui penggunaan aplikasi Islami, interaktif, video, pembelajaran berbasis animasi, kelas visual, dan kuis online berbasis teknologi. Guru juga dapat menggunakan metode project based learning berbasis digital agar siswa lebih aktif dan kreatif dalam memahami memateri keagamaan. Inovasi tersebut mampu membuat pembelajaran PAI lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Kesimpulan pribadi, aspek ringkasan analisis artikel utama secara keseluruhan. Jurnal ini menunjukkan bahwa penggunaan ICT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. ICT membantu meningkatkan pemahaman siswa, inovasi, belajar, serta penghayatan nilai-nilai keislaman melalui media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Teknologi juga memudahkan guru dalam menyampaikan materi dan melakukan evaluasi pembelajaran. Posisi kritis mahasiswa terhadap artikel, saya mendapat bahwa jurnal ini cukup baik dalam menjelaskan pentingnya ICT dalam pembelajaran PAI di era digital. Saya mendapatkan bahwa jurnal ini dapat cukup baik dalam menjelaskan pentingnya ICT dalam pembelajaran PAI di era digital. Namun, penelitian masih perlu dikembangkan dengan analisis yang lebih mendalam mengenai kendala penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap perilaku peserta didik. ICT memang penting dalam pembelajaran modern, tetapi penggunaannya harus tetap disertai pengawasan dan penanaman nilai-nilai moral agar tujuan pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pembentukan akhlak dan karakter peserta. Demikian hasil dari paparan saya. Kalau memang ada masukan dan pengembangan lainnya, boleh didiskusikan. Demikian. Dibilang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilyas yang telah mempresentasikan artikelnya melalui review yang dibuat oleh Pak Ilyas. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada yang ingin mencoba untuk bertanya atau menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh Pak Ilyas tadi? Rasanya udah mantap ya, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjutkan untuk presentasi selanjutnya oleh Bapak Nasruddin. Kepada Bapak kami persilahkan. Sebelum dimulai, saya izin untuk kembali men-share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Pak Mursyidin sebagai moderator hari ini. Mbak Ira, saya akan sebelumnya saya akan memaparkan tugasan saya, yaitu tugas analisis artikel. Dan sebelum itu, yang saya hormati yaitu Bapak Profesor
Dr. Sabarudin, SPDI, MSI, sebagai dosen pengampu. Saya mahasiswa Nasruddin, NIM 50320250039. Itu jenis tugas analisis kritis artikel ilmiah, sumber artikel Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA, tahun terbit 5 tahun terakhir. Identitas artikel yaitu judul artikel utama yaitu peran guru PAI terhadap literasi digital Islami dalam penangkalan hoax di SMP. Sedangkan artikel pembanding 1 yaitu literasi digital spiritual, peran strategi guru PAI dalam merawat nilai pendidikan Islam di dunia cyberbullying. Artikel pembanding 2, etika digital dalam kurikulum PAI, respon pendidikan Islam terhadap fenomena hoax dan cyberbullying. Adapun artikel pembanding 3, literasi digital guru PAI dalam menghadapi tantangan pembelajaran era society. Penulis dan afiliasi Ahmad Fauzi dan Nurul Hidayah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Artikel pembanding 1 yaitu Muhammad Rizki dan Ahmad Syukur, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Artikel pembanding 2, Siti Rahmah dan Fikri Maulana, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Artikel pembanding 3, Dian Lestari dan Muhammad Arif, Universitas Muhammadiyah, Malang. Tahun publikasi yaitu artikel utama 2025, artikel pembanding 1 2024, artikel pembanding 2 2024, kemudian artikel pembanding 3 2023. Nama jurnal dan indeksasi. Indeksasi. Jurnal Edukasi Islam Digital SINTA 3, artikel pembanding 1, Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer SINTA 3, artikel pembanding 2, Jurnal Teknologi Pendidikan Islam SINTA 4. Kemudian artikel pembanding 3, Jurnal Pendidikan dan Literasi Digital SINTA 3. Sedangkan latar belakang dan urgensi. Masalah utama yang diangkat yaitu artikel ini membahas pentingnya peran guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan literasi digital Islami siswa untuk menangkal penyebaran hoax di tingkat SMP. Masalah utama yang diangkat adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyaring informasi digital sehingga mudah terpengaruh berita palsu, ujaran kebencian, dan konten negatif di media sosial. Relevansi ICT dalam pembelajaran PAI, ICT sangat relevan karena menjadi media utama penyebaran informasi digital. Guru PAI dapat memanfaatkan ICT melalui media pembelajaran digital, video edukasi, platform e-learning, dan media sosial untuk mengajarkan literasi digital Islami serta cara memverifikasi informasi sebelum penyebarannya. Kesenjangan penelitian research gap, yaitu penelitian sebelumnya digital secara umum. Tetapi belum banyak yang mengkaji secara khusus peran guru PAI dan dalam membangun literasi digital Islami sebagai upaya menangkal hoax di tingkat SMP. Adapun landasan teori, teori ICT dalam pendidikan. Artikel utama, artikel menggunakan konsep literasi digital dan ICT sebagai media pembelajaran yang membantu siswa memahami cara menggunakan internet secara bijak dan Islami. Artikel pembanding 1, ICT digunakan untuk
penguatan nilai spiritual di dunia digital. Artikel pembanding 2, ICT dipahami sebagai media pembelajaran etika digital berbasis nilai Islami. Artikel pembanding 3, ICT dipandang sebagai sarana pengembangan potensi guru dan inovasi pembelajaran. Adapun teori pembelajaran PAI yang digunakan. Artikel utama, artikel menggunakan teori pembelajaran kontekstual dan pendidikan karakter Islami. Guru mengaitkan materi agama dengan menggunakan media sosial dan fenomena hoax dalam kehidupan sehari-hari. Artikel pembanding 1 menggunakan teori pendidikan spiritual dan karakter Islami. Artikel pembanding 2 menggunakan teori pendidikan karakter dan etika digital. Sedangkan artikel pembanding 3 menggunakan teori literasi digital dan pembelajaran inovatif. Kesesuaian teori dengan konteks penelitian. Teori sangat sesuai karena siswa SMP merupakan generasi digital yang aktif menggunakan media sosial sehingga pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan digital mereka sehari-hari. Artikel pembanding 1, teori sesuai untuk membentuk kesadaran spiritual siswa di dunia maya. Artikel pembanding 2, teori sesuai untuk membangun kesadaran etika bermedia sosial. Sedangkan artikel pembanding 3, teori sesuai dengan tantangan pendidikan era society. Metode penelitian. Jenis penelitian. Artikel utama yaitu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, subjek dan lokasi penelitian, guru PAI dan siswa SMP negeri di Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data, analisis Miles dan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian kekuatan dan kelemahan metode. Kekuatan mampu menggali kondisi nyata literasi digital siswa. Sedangkan kelemahannya, penelitian terbatas pada satu sekolah sehingga sulit digeneralisasikan. Hasil dan pembahasan. Yaitu temuan utama penelitian. Guru PAI memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi digital Islami siswa melalui pembelajaran tabayun, etika bermedia sosial, dan verifikasi informasi sebelum membagikan berita di internet. Sedangkan peran ICT dalam pembelajaran PAI, ICT digunakan untuk pembelajaran video edukasi, diskusi digital, dan media sosial edukatif mengenai bahaya hoax. Adapun dampak terhadap aspek kognitif, efektif spiritual, yaitu kognitif. Siswa memahami cara mengenali hoax. Efektif, yaitu siswa lebih berhati-hati menyebarkan informasi. Adapun spiritual, siswa memahami pentingnya tabayun dalam Islam. Kesimpulan pribadi, ringkasan analisis. Artikel ini menjelaskan bahwa guru PAI memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi digital Islami siswa untuk menangkal hoax di tingkat SMP. Media sosial secara bijak dalam pembelajaran PAI. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat menjadi solusi dalam membentuk karakter digital siswa yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab. Posisi kritis mahasiswa terhadap artikel. Menurut saya, artikel ini sangat relevan dengan kondisi saat ini karena hoax dan informasi palsu semakin mudah menyebar melalui media sosial. Penelitian ini berhasil menunjukkan pentingnya peran guru PAI dalam membangun literasi digital Islami. Namun, artikel masih memiliki kekurangan karena belum membahas penggunaan aplikasi atau platform digital tertentu secara lebih mendalam. Penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan lebih banyak sekolah dan menggunakan metode campuran agar hasil penelitian lebih luas dan objektif.
Baik, sekian terima kasih. Ini saja presentasi saya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Mursyidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nasruddin yang telah mempresentasikan hasil artikelnya yang sangat luar biasa. Artikel direview dengan baik dan dipresentasikan dengan baik. Kemudian kepada Bapak Ibu juga kami persilahkan kembali apakah ada ingin bertanya, menanggapi, ataupun mengomentari hasil review yang dipaparkan oleh Pak Nasruddin. Kalau Bapak Ibu tidak ada untuk memberikan pertanyaan, maka presentasi ini akan kita lanjutkan kepada Ibu Syarifah Raudah untuk kembali melanjutkan presentasi keempat, yaitu presentasi terakhir kepada kita semua. Sebelum lanjut kepada Bu Syarifah Raudah, saya sedikit ingin mengambil dokumentasi kepada Bapak Ibu. Bagi yang aktif layar kameranya, silahkan diaktifkan. Kalau tidak aktif juga nggak apa-apa, penting ada di layar Zoom. Kepada Ibu Syarifah Raudah, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Raudah dengan NIM 503-2025-033. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas analisis artikel pada mata kuliah pembelajaran PAI berbasis SCT dengan dosen pengampu yang kami hormati, yaitu Bapak Profesor Dr. Sabarudin, SPDI MSI. Kemudian masuk kepada saya akan memaparkan satu artikel utama dan 3 artikel pembanding. Kemudian struktur analisis yang wajib dibahas dalam tugas ini, yang pertama yaitu identitas artikel. Identitas artikel ini pada artikel utama, yang pertama judul artikel. Pada artikel utama judulnya yaitu implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Kemudian untuk pembanding 1 dengan judul integrasi moderasi beragama sebagai hidden kurikulum dalam perkembangan kurikulum di perguruan tinggi agama. Kemudian artikel pembanding kedua yaitu dengan judul tingkat pemahaman mahasiswa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri terhadap konsep moderasi beragama. Kemudian artikel ketiga dengan judul upaya menanamkan sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam pada mahasiswa perguruan tinggi. Penulis daripada artikel-artikel tersebut yaitu Rudi Ahmad Suryadi yang diafiliasikan oleh Universitas Pendidikan Indonesia PI atau PI. Kemudian untuk artikel pembanding pertama penulisnya yaitu Sabaryadi HR yang diafiliasi oleh kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Kemudian untuk pembanding yang kedua itu ditulis oleh Sasmi Selvia Munawar Rahmat Saiful Anwar dan diafiliasi pada kampus Universitas Pendidikan Indonesia UPI. Kemudian Taklimuddin Nurjannah sekolah tinggi yang diafiliasi oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAI. Tahun penerbit artikel tersebut yaitu pada artikel utama tahun 2002, artikel kedua 2023, artikel pembanding kedua yaitu 2022, pembanding ketiga 2023. Nama jurnal dan indeksasinya.
Nama jurnal artikel utama yaitu Taklim, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Eh, yang kedua, yang pembanding pertama At-Ta'dib, Jurnal Pendidikan Agama Islam volume 4. Kemudian Intizar, terindeksasi Sinta 2 dan Balajea, Jurnal Pendidikan Islam, yaitu terindeksasi Sinta 2. Yang pertama, yang artikel utama Sinta 5, artikel pembanding pertama Sinta 5. Kemudian latar belakang daripada artikel-artikel tersebut, masalah utama yang diangkat, artikel ini mengangkat masalah meningkatnya sikap intoleransi, radikalisme, dan pemahaman keagamaan yang inklusif di lingkungan pendidikan. Kemudian relevansi ICT dalam pembelajaran ini. Walau sebenarnya artikel ini tidak secara langsung membahas tentang ICT, namun implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAN tetap relevan dengan perkembangan teknologi digital. Karena ini dapat membantu kepada peserta didik melalui pembelajaran yang berbasis teknologi. Kesenjangan penelitian. Penelitian sebelumnya itu lebih banyak membahas konsep moderasi beragama secara umum. Sedangkan artikel ini lebih fokus pada implementasi moderasi beragama dalam praktik pendidikan agama Islam. Maka penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana nilai moderasi beragama diterapkan dalam proses pembelajaran PAI. Kalau misalnya artikel kedua itu fokus pada kurikulum formal, sedangkan artikel ketiga pembanding kedua itu lebih banyak membahas moderasi beragama. Tapi untuk artikel yang terakhir ini lebih menyoroti moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Kemudian landasan teori ICT dalam pendidikan. Artikel ini tidak secara langsung membahas tentang ICT. Namun penelitian memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi digital karena moderasi beragama dikaitkan dengan tantangan penyebaran informasi keagamaan di era modern. Dalam konteks pendidikan, teori ICT menjelaskan bahwa teknologi dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keefektivitasan penyampaian materi dengan menggunakan ICT tadi secara digital. Kemudian teori pembelajaran PAI yang digunakan. Teori pembelajaran PAI yang digunakan pada artikel ini adalah pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama. Pembelajaran pendidikan agama Islam itu fokusnya menyampaikan materi keagamaan secara teoritis, tetapi tidak hanya membahas tetapi dia juga mengarahkan kepada pembentukan karakter, sikap keberagamaan mahasiswa, dan menanamkan nilai-nilai toleransi. Kesesuaian teori dengan konteks penelitian. Teori pembelajaran berbasis nilai moderasi beragama itu sesuai dengan konteks penelitian karena penelitian dilakukan di lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan karakter mahasiswa. Kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian daripada keempat artikel ini. Yang pertama kita bahas jenis penelitiannya. Artikel utama itu menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan artikel pembanding pertama yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Dan kalau misalnya pada artikel pembanding kedua, itu artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan survei. Yang ketiga, itu jenis penelitiannya yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sama seperti yang pertama.
Kemudian subjek dan lokasi penelitian. Artikel yang utama eh, itu tidak menjelaskan secara spesifik lokasi penelitian maupun subjeknya, penelitian secara rinci karena penelitian ini lebih bersifat kajian konseptual mengenai implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Penelitian dilakukan berdasarkan analisis terhadap kebijakan, konsep moderasi beragama, dan implementasi pada pembelajaran PAI yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia. Kalau misalnya artikel pembanding pertama itu fokus penelitiannya lebih ke arah pada kajian konsep moderasi beragama, sedangkan yang ketiga yaitu pembanding kedua, penelitian dilakukan pada beberapa perguruan tinggi yang menjadi lokasi pengambilan data, penelitian mengenai pemahaman mahasiswa terhadap moderasi beragama. Yang terakhir, subjek penelitian ini terdiri dari dosen, mahasiswa, perguruan tinggi. Lokasinya di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada artikel utama yaitu studi pustaka dan dokumentasi terhadap berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, kebijakan Kementerian Agama, serta literatur yang berkaitan dengan moderasi beragama dan pendidikan agama Islam. Artikel kedua, teknik pengumpulan data dilakukan studi dokumentasi dan studi literatur. Sedangkan yang ketiga, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan angket dan kuesioner dinilai tingkat pemahaman pada mahasiswa tersebut, bagaimana pemahaman mereka dalam memahami moderasi beragama. Kemudian pada artikel yang terakhir, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keempat artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda. Teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, kualitatif dengan cara menganalisis konsep, strategi, dan implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Data yang diperoleh dari berbagai literatur kemudian diinterpretasikan untuk menjelaskan bentuk implementasi moderasi beragama dalam pendidikan. Kekuatan dan kelemahan daripada metodenya. Kekuatan metode penelitian ini terletak pada pembahasannya yang luas dan mendalam mengenai konsep moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam, sehingga mampu menghubungkan aspek kurikulum, pembelajaran, dan kebijakan pendidikan secara sistematis. Hasil pembahasan. Hasil dan pembahasannya. Hasil dan pembahasan daripada artikel temuan utama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam dilakukan melalui proses pembelajaran, penguatan nilai toleransi, dan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian peran ICT dalam pembelajaran PAI. Peran ICT dalam pembelajaran PAI ini, perannya dalam penelitian ini tidak membahas secara khusus. Dalam artikel itu tidak membahas masalah ICT. Tapi untuk di zaman kita sekarang, perkembangan media digital menjadi salah satu tantangan dalam implementasi moderasi beragama. Teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di lingkungan sekolah, di lingkungan belajar. Kemudian dampak terhadap aspek kognitif dan efektif dan spiritual. Kognitifnya, implementasi moderasi beragama memberikan dampak pada peningkatan pemahaman peserta didik mengenai nilai toleransi, hidup damai, dan pentingnya menghargai perbedaan agama maupun budaya. Sedangkan dampak terhadap konsep aspek afektif, penelitian menunjukkan adanya perkembangan sikap toleransi, saling menghormati, dan sikap terbuka terhadap perbedaan di lingkungan sekolah. Kemudian dampak terhadap aspek spiritualnya, yaitu implementasi moderasi beragama membantu peserta didik memahami ajaran agama secara lebih seimbang dan tidak ekstrim. Sebenarnya tujuan daripada keempat artikel ini sama, untuk memperdalam tentang moderasi beragama. Kemudian analisis kritis, analisis kritis.
kritik terhadap relevansi metode kedalaman analisis, validitas data. Relevansi metodenya, metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Dan ini relevan digunakan karena penelitian bertujuan menganalisis konsep. Konsep moderasi beragama. Kedalaman analisisnya, analisis dalam penelitian ini sudah menjelaskan konsep moderasi beragama dan kaitannya dengan pembelajaran PAI secara cukup jelas. Akan tetapi pembahasannya masih bersifat umum, belum menggali faktor-faktor penyebab muncul intoleransi, hambatan implementasi. Kemudian validitas daripada data. Validitas data dalam penelitian ini cukup baik karena menggunakan berbagai sumber literatur, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pendidikan sebagai sumber data penelitian. Namun validitas data masih terbatas karena tidak didukung oleh data empiris melalui observasi, wawancara, ataupun angket secara langsung. Identifikasi kelebihan dan kekurangan daripada artikel. Kelebihan daripada artikel penelitian pada artikel ini, dia membahas secara jelas pentingnya implementasi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam sebagai upaya mencegah radikalisme dan intoleransi di lingkungan pendidikan. Sedangkan kekurangan daripada artikel-artikel ini, yang pembanding pertama dulu itu menjelaskan konsep moderasi beragama melalui pendekatan hidden curriculum. Sedangkan yang artikel yang ketiga, pembanding kedua, itu memberikan data itu kelebihannya itu memberikan data yang lebih terukur. Sedangkan yang terakhir menjelaskan upaya konkret dalam menanamkan sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama Islam. Sedangkan kekurangan daripada 4 artikel ini, artikel utama hanya menggunakan metode studi pustaka. Kemudian kalau misalnya artikel kedua itu penelitian berbasis literatur review tanpa penelitian lapangan, sehingga implementasi hidden kurikulum belum terlihat secara nyata. Kalau untuk artikel yang ketiga, kekurangannya, penelitian hanya dilakukan pada beberapa perguruan tinggi. Jadi hasilnya belum menggambarkan kondisi seluruh mahasiswa di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kekurangan daripada artikel yang terakhir itu penelitian hanya dilakukan pada satu perguruan tinggi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan, sama seperti artikel yang ketiga tadi. Kemudian implikasi dan inovasi. Implikasinya, penelitian ini memberikan implikasi penting terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada penguatan nilai moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Pembelajaran PAI tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi keagamaan secara teoritis, tetapi juga harus diarahkan pada pembentukan karakter peserta didik dan toleran, inklusif, dan anti-radikalisme. Maka guru-guru dan dosen itu harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam materi pembelajaran mereka. Potensi ICT, potensi penerapan ICT di dalam konteks Indonesia. Potensi penerapan ICT dalam pembelajaran PAI di Indonesia sangat besar sebenarnya karena generasi muda saat ini sangat dekat dengan teknologi digital dan media sosial. ICT dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai moderasi beragama melalui video-video pembelajaran, podcast keislaman, e-learning, media sosial edukatif, dan lain-lain. Jadi potensinya sangat tinggi ya. Ide inovasi pengembangan pembelajaran. Jadi beberapa inovasi yang dapat dikembangkan antara lain yaitu dengan pembuatan video, animasi, moderasi beragama, podcast keislaman moderat, kelas virtual, toleransi, dan penggunaan media sosial edukatif. Ada YouTube, TikTok, banyak
yang lain-lain lagi. Kesimpulan daripada artikel ini memang udah dipisah-pisah, tapi kita satukan aja. Ringkasan analisis. Jadi lanjut jadi analisis perbandingan antar artikel, keempat artikel berdasarkan hasil analisis terhadap keempat artikel. Jadi artikel tersebut bahwa keempat artikel ini menjelas bahwa tentang moderasi beragama. Yang mana moderasi beragama memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam, khususnya di lingkungan perguruan tinggi dan di dunia pendidikan secara umum. Seluruh artikel menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian materi keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik untuk menjadi toleran, inklusif, humanis, dan menghargai keberagaman. Artikel utama pada artikel utama itu menekankan bahwa implementasi moderasi beragama dapat dilakukan melalui kurikulum, pembelajaran PAI, dan penguatan nilai-nilai Islam wasatiyah dalam kehidupan pendidikan. Artikel pembanding pertama itu menjelaskan bahwa moderasi beragama juga dapat diterapkan melalui hidden kurikulum, yaitu budaya akademik, keteladanan dosen, dan lingkungan kampus. Sementara artikel pembanding yang kedua itu diperlukan penguatan pembelajaran yang lebih efektif. Artikel pembanding yang ketiga menjelaskan bahwa keteladanan dosen, diskusi terbuka, kegiatan keagamaan memiliki pengaruh besar dalam bentuk karakter mahasiswa yang moderat. Secara umum, keempat artikel ini memiliki persamaan utama, yaitu sama-sama menekankan pentingnya pembelajaran pendidikan agama Islam dalam membangun sikap moderasi beragama dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, pendekatan konseptualnya. Ada yang studi pustaka dan ada juga yang bukan studi pustaka. Ada juga yang menggunakan pendekatan kualitatif dan ada pula yang menekankan implementasi praktis di lingkungan perguruan tinggi. Menurut saya, keempat artikel ini itu sudah memberikan kontribusi yang baik dalam menjelaskan pentingnya moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam. Namun, sebagian besar penelitian masih memiliki keterbatasan karena belum membahas penggunaan ICT secara mendalam dalam pembelajaran moderasi beragama. Padahal kan perkembangan teknologi digital di media sosial itu sebenarnya sangat berpengaruh pada pola pemahaman keagamaan generasi muda saat ini. Maka pembelajaran PAI perlu dikembangkan melalui inovasi berbasis ICT seperti e-learning, video edukatif, podcast keislaman, media sosial. Kemudian pembelajaran interaktif agar moderasi beragama itu dapat disampaikan secara lebih menarik, kontekstual, dan sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini. Selain itu, penelitian-penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan studi pustaka, tetapi juga melibatkan penelitian lapangan yang lebih luas agar implementasi moderasi beragama dapat terlihat secara nyata dalam kehidupan pendidikan. Maka pendidikan agama Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya religius secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap toleran, damai, dan mampu hidup harmonis di tengah-tengah keberagaman masyarakat Indonesia sekarang. Ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Mursyidin. Terima kasih kepada Ibu Syarifah Raudah yang telah mempresentasikan hasil review artikelnya. Alhamdulillah dari keempat presentasi yang disampaikan oleh Bu Iin Farlina yang pertama tadi, kemudian yang kedua oleh Bapak Ilyas, yang ketiga oleh Bapak Nasruddin, yang terakhir Ibu Syarifah Raudah, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dipresentasikan kepada kami menjadi wawasan dan khasanah keilmuan kepada kita semua. Dan
saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang bisa berhadir pada hari ini, walaupun satu Sumatera mengalami blackout, ya, tidak bisa mengakses jaringan dan mati lampu. Bapak Ibu tetap bersemangat untuk menghadiri perkuliahan dengan Prof. Sabarudin MSI pada hari ini. Dari saya sendiri, saya juga mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri, insya Allah video rekaman Zoom ini akan saya pindahkan, convert ke YouTube, dan akan saya kirim ke grup yang ada Prof. Sabarnya agar beliau bisa melihat dan memberikan penilaian atas presentasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Mursidin, nanti kita siang ada masuk lagi, tidak? Nggak ada. Kita disuruh ke lapangan, Pak, sama Pak Nasir. Berarti habis dah ya? Yes. Nggak ada lagi, Pak. Habis hari Oke, ini. baik. Baik, terima kasih. Tidak, kita permisi lah, izin lah ini ya. Oke, Apa kabar, terima Pak kasih Pak Yati? Mursyidin.